Selamat pagi teman-teman. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, saya tanya dulu. Minggu lalu kita materi tentang apa? Pirlo, sebutkan sifat-sifat gereja. Yang pertama, gereja yang kudus. kedua, Randa. Gereja yang satu. Gereja yang satu. Belakang. Yang ketiga, Gereja apostolik. gereja yang apostolik. Oke. Ada dua sifat gereja ya. Gereja yang satu dan kudus dan gereja yang apostolik. Hari ini kita akan membahas tentang gereja yang menguduskan atau liturgi. Sebelum kita masuk ke materi kita, saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Yang di belakang. Saya dulu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa. Bapa, sekarang kami telah masuk. Bimbinglah kami di dalam agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Nama-Mu yang kuduskan puji ini daripada segala masa. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih. Aurelia Manabolen, Bernardus Robinson Beda Prason, Lisa Erikson Tokan, Faustina Kesedul Kaliana, Franciscus R. Patibolen, Gabriel Kolilaga Mamuran, Gaudensius Marino H. Kurouman, Gertrudis Tigabakan, Kamaria Penhadun, Maria Immaculata Merani Mirong, Marcelina Busabolen, Marta Bolen, Nicholas Putranda Sangliat, Pirlo Genius Tokan, Saverius Bongolo, Sisi Veronica Misa, Stefania Kese Juli Palihana, Julius Legoeat, Julius Samun Sabundahi, Selita Barola, Melvin Olaga. Kita masuk ke materi kita, gereja yang menguduskan atau liturgi. Yang pertama kita membahas tentang arti doa. Ada yang tahu doa itu apa? Raga? Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Terus arti doa, komunikasi dengan Tuhan, memohon kepada Tuhan, mempersatukan diri kepada Tuhan, terus Meminta. oke. Nah, semua yang kalian jawab itu benar ya. Jadi arti doa berarti berbicara dengan juga merupakan ungkapan iman secara pribadi dengan Tuhan, secara pribadi dan sama-sama. Oleh sebab itu, doa-doa Kristiani biasanya berakar dari kehidupan nyata. Doa selalu merupakan dialog yang bersifat pribadi antara manusia dan Tuhan dalam hidup yang nyata ini. Nanti kalian ingat saja ya, doa merupakan dialog yang bersifat pribadi antara manusia dan Tuhan dalam hidup yang nyata. Saya ulangi, doa berarti dialog yang bersifat pribadi antara manusia dan Tuhan dalam hidup yang nyata. Oke, yang kedua, fungsi doa. Fungsi doa itu
meliputi yang pertama mengkomunikasikan diri kita kepada Allah. Saya mau tanya, mengkomunikasikan diri kita kepada Allah berarti apa yang teman-teman doa, apa yang teman-teman sampaikan kepada Allah? Permohonan, keinginan, permohonan, Permohonan, permintaan, pengampunan. Oke. Yang berikut mempersatukan diri kita dengan Tuhan. Jadi fungsi doa itu juga kita mempersatukan diri kita dengan Tuhan. Yang berikut mengungkapkan cinta, kepercayaan dan harapan kita kepada Tuhan. Mengungkapkan cinta, kepercayaan dan harapan kita kepada Tuhan. Yang berikut membuat diri kita melihat dimensi baru dari hidup. Itu fungsi doa. Jadi saya ulangi, doa merupakan dialog yang bersifat pribadi antara manusia dan Tuhan dalam hidup yang nyata. Kalau fungsi doa itu meliputi yang pertama, mengkomunikasikan diri kepada Allah. Yang kedua, mempersatukan diri kita dengan Tuhan. Yang ketiga, mengungkapkan cinta, kepercayaan dan harapan kita kepada Tuhan. Dan yang keempat, membuat diri kita melihat dimensi baru dari hidup. Oke. Yang berikut, tadi kita sudah membahas tentang doa. Tadi kita sudah membahas tentang doa. Sekarang kita membahas tentang sakramen-sakramen gereja. Arti dan makna sakramen. Yang pertama, sakramen adalah lambang atau simbol. Apa itu sakramen adalah lambang atau simbol? Sakramen-sakramen gereja Katolik melambangkan dan mengungkapkan karya penyelamatan Allah dan pengalaman dasaria manusia yang terselamatkan. Yang kedua, sakramen-sakramen mengungkapkan karya Tuhan yang menyelamatkan. Dalam artian, Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan dalam Yesus Kristus. Gereja adalah alat dan sarana penyelamatan di mana Kristus tampak untuk menyelamatkan manusia. Sudah? Sampai di sini sudah paham? Sudah, Ibu. Atau belum ada yang mau bertanya? Sudah. Ibu, tolong jelaskan arti lambang atau simbol sakramen gereja. Arti dan lambang simbol sakramen gereja. Yang pertama, di sakramen baptis itu simbolnya air. Air itu melambangkan pembersihan jiwa dan kelahiran baru. Saya yakin kalian semua di sini sudah permandian, toh? Sudah. Ada yang permandian, kalian menerima berkat air tidak? Berapa Pada air? saat kalian apa namanya? Ya, tundukkan kepala dan Romo menyiramkan air suci dan mengatakan, saya mempermandikan engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke. Yang kedua, di sakramen Krisma, simbolnya itu minyak. Izinkan sudah menerima? Sudah. Kalian punya Romo atau Pak? Romo atau Paus. Siapa tadi yang jawab paus? Melvi. Oh, berarti undang-undang ini lah, undang paus datang untuk memberikan krisma ya. Ada punya lain itu. Pausnya undang paus. Oke, simbolnya itu minyak.
dia memberikan tanda salib di sini, itu artinya Roh Kudus itu sudah turun dalam kalian, dalam diri kalian ya. Yang berikut sakramen Ekaristi. Ekaristi itu simbolnya roti dengan anggur. Ketika pas kalian sambut baru, Roh memberikan kalian roti dengan anggur. Roti itu dicelupkan ke dalam anggur. Disuap atau disuap? Kalian masih ingat ya? Ya. Rada kalian punya tidak disuap? Ya. Berarti kalian punya disuap. Sendiri. Iya. Roti dan anggur itu melambangkan tubuh dan darah Kristus yang dikorbankan. Roti itu tubuh, anggur itu darah. Berikut sakramen tobat. Itu simbolnya kata-kata pengampunan dari imam setelah pengakuan dosa yang tulus dan penyesalan. Di sini kalian sudah mengaku dosa belum? Sudah. Doa yang kalian masih ingat dong? Ya. Oke, pilot coba buat doa pengakuan. Jalan ke depan berlutut di hadapan imam. Terus yang terakhir itulah dosa-dosa saya. Oke. Nah, yang berikut pengurapan orang sakit. Mungkin di sini teman-teman punya nenek atau bapak atau mama yang sakit berat yang mau mati itu biasa kalian undang Romo tidak untuk datang memberikan pengurapan orang sakit. Intinya yang detik-detik dia bukan detik-detik sih. Dia sudah pernah lihat guys? Belum Ibu. Belum. Ya. Itu simbolnya janji yang diucapkan oleh kedua mempelai. Simbolnya minyak yang telah diberkati oleh imam atau disebut oleum informorum yang dioleskan kepada yang sakit. Jadi kayak macam contoh teman-teman punya bapak mama atau nenek sakit tuh bisa undang imam untuk datang memberikan minyak suci. Minyak suci ini dia datang membawa minyak lalu dia oleskan ke tubuh yang Sakit. Oke, yang berikut perkawinan. Itu simbolnya janji yang diucapkan oleh kedua mempelai satu sama lain di hadapan gereja. Kalian tahu kan janji perkawinan itu? Tahu. Apa? Sesuatu yang sudah disatukan Allah tidak boleh dikembalikan manusia. Sesuatu yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh juga bisa diserahkan oleh manusia. Jadi perkawinan itu satu ya. Satu kali dalam seumur hidup. Yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang berikut imamat atau tabisan suci. Simbolnya penumpangan tangan oleh seorang uskup ke kepala calon imam yang menandakan pengangkatan dan pemberian kuasa pelayanan. Itu bagian calon-calon imam. Siapa di sini yang cita-citain jadi romo? Yes, ya. Excel dengan Rana. Itu nanti pada saat kalian mau jadi imam atau romo itu penumpangan tangan oleh seorang uskup ke kepala kalian. Ini berarti uskup kayak macam nama berkati kalian. Di kepala. Woi, kayak lo mau mengerti kayak? Sudah mengerti? Sudah. Sampai di sini masih ada yang bertanya? Sudah Ibu. Pas. Sudah. Oke. Nah sekarang saya akan bagi kalian dalam Kelompok. beberapa kelompok. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Berarti coba hitung 1, 2, 1,
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 terus. Tiga. Oke, yang nomor urut 1 di sini, yang nomor urut 2 di sini, dan yang nomor urut 3 di sini. Waktunya sudah selesai ya. Waktu diskusinya sudah selesai. Jadi sekarang saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah itu saya berikan kesempatan kelompok 1 bisa memberikan kesempatan kepada kelompok kedua dan kelompok 3 untuk memberikan tanggapan. Tanggapan itu berupa pertanyaan. Pertanyaannya 1 pertanyaan ya. Ada 1 pertanyaan saja. Oke, waktu berikutnya saya berikan sepenuhnya untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Yang teman-teman mendengarkan ya. Kalau mendengarkan bisa memberikan pertanyaan. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Ya. Saya akan mempresentasikan hasil saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, sebutkan bentuk-bentuk kegiatan pengudusan atau pemberkatan sakramentali yang sering terjadi di lingkungan. Jawabannya, pemberkatan untuk orang-orang yang sakit, pemberkatan yang baru menerima ekaristi, misa arwah, pemberkatan kubur yang baru saja meninggal dunia, dan misa syukur. 2. Berilah kritik perayaan ekaristi di lingkungan paroki. Jawabannya, di dalam paroki kami terdapat partisipasi umat yang kurang aktif karena dalam misa hari Minggu kurangnya partisipasi dari anak sekolah, terutama anak SMA. Baik, sekian presentasi kami. Selanjutnya saya persilakan kelompok lain untuk menanggapi. Dari kelompok 2, apakah ada pertanyaan? Kami dari kelompok 2 akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Menurut kami kelompok 2, alat apa saja yang dibutuhkan oleh Rona untuk pemberkatan kubur? yang ditaruh dalam dan semua orang yang tinggal di dalamnya. Hal ini dilakukan agar rumah menjadi tempat yang aman, damai, dan penuh kasih. Sekian dan terima kasih.
Pas. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 2. Sekarang saya berikan waktu untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sama ya, nanti selesai kelompok 3 memberikan presentasi. Saya harap kelompok 1 dan kelompok 2 bisa memberikan pertanyaan. Selamat siang teman-teman, selamat siang Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, sebutkan bentuk-bentuk kegiatan pengudusan atau pemberkatan sakramen tali yang sering terjadi di lingkungannya. Jawab nomor 1, pemberkatan barang-barang pribadi seperti rosario, patung dan rumah. Pemberkatan alat transportasi dan mesin. Pemberkatan benda atau tempat untuk keperluan liturgi seperti gereja dan altar. Nomor 2, berilah kritik terhadap perayaan Ekaristi di parokimu. Jawaban nomor 2, dominasi pemimpin liturgi. 1, karena kurangnya partisipasi umat, para pemimpin liturgi atau imam cenderung memonopoli semua tugas mulai dari pemimpin ibadah, menyanyikan lagu, membaca bacaan, hingga membawa khotbah, menciptakan suasana yang terkesan seperti perayaan para imam dan bukan perayaan umat secara menyeluruh. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2, kami persilakan. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 3 dengan soal mengapa kendaraan atau mesin harus diberkati. Mengapa kendaraan atau mesin harus diberkati? Yang kami tahu, mesin atau kendaraan itu diberkati oleh dukun, bukan guru. Ada tanggapan lagi, maka diskusi hari ini kami tutup. Sekian dan terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah. Oke, di sini Ibu akan memberikan kesimpulannya. Yang pertama, nomor 1, sebutkan bentuk-bentuk kegiatan pengudusan atau pemberkatan sakramentali yang sering terjadi di lingkungan umum. Jawaban yang kalian berikan tadi semuanya sudah benar ya. Pemberkatan rumah, pemberkatan kendaraan, bukan hanya pemberkatan saja ya, satu yang kalian lupa yaitu pemberian minyak suci. Apakah di lingkungan ini kalian belum pernah lihat romo-romo mereka datang untuk memberikan minyak suci? Sudah toh? Ya. Oke. Yang nomor 2 tadi juga kalian sudah memberikan jawaban yang tepat, yaitu kritik yang pertama dari kelompok 1, kurangnya partisipasi anak SMA dalam perayaan misa hari Minggu. Memang betul. Dalam perayaan Ekaristi selama ini yang Ibu lihat kurangnya partisipasi anak SMA. Anak SMA itu
SD, SMP. Anak SD itu juga hanya anak-anak yang mau sambut baru. Lebih banyak anak-anak kecil. Anak-anak kecil ya. Makanya setiap ibu masuk itu ibu ngomong sekali bilang hari Minggu itu harus ke gereja, harus ke gereja. Sama halnya yang pertama kali kan kita sudah membahas tentang arti doa. Tuh, arti doa itu komunikasi kita dengan Tuhan. Komunikasi kita dengan Tuhan bukan hanya di rumah, tapi di gereja, di lingkungan, di sekolah, karena Tuhan itu ada di mana-mana. Jadi hari Minggu semuanya harus ke gereja. Oke. Nah, yang kedua, kurangnya fokus umat dalam perayaan Ekaristi pada saat pengangkatan roti. Itu juga salah satu kritikannya. Pada saat pengangkatan hospi, pengangkatan roti, itu kita kurang sekali fokus fokus dalam perayaan. Fokus memperhatikannya. Sebenarnya pada saat pengangkatan roti, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Semua mata harus menuju ke depan. Semua mata, iya. Tapi ini Romo sementara angkat host nanti, yang di belakang sementara dia begini, garuk-garuk begini. Padahal pada saat pengangkatan besi itu adalah puncak tertinggi dalam Ekaristi. Oke. Karena pertemuan kita, karena sudah jam, karena sudah menunjukkan waktu. Minggu depan kita akan ketemu kembali. Kita akan membahas materi kita yang selanjutnya. Semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri. Semuanya sini relax, berdiri dulu. Relax. Oke. Tarik nafas. Tarik nafas ke pakai suara ya. Oke. Tarik nafas. Tahan. Buang. Tarik kali lagi. Tarik nafas. Tahan. Buang. Terakhir. Tarik nafas. Tahan. Buang. Pertemuan kita pada hari ini saya mengambil kutipan dari 2 Timotius bab 12 bab 2 ayat 15 yang mengatakan terima kasih. Minggu depan kita akan memulai materi kita yang baru. Untuk mendukung teman kita pada hari ini, saya minta satu orang pimpin kita.